Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan mencoba sharing mengenai shock obstetrik ya. Yang seperti kita tahu bahwa shock ini merupakan hasil akhir ya dari suatu penyakit komplikasi yang akhirnya bisa menyebabkan terjadinya kematian ya. Jadi banyak sekali penyulit atau komplikasi yang bisa menyebabkan shock ya. Dan ada beberapa jenis shock gitu ya sesuai dengan penyebabnya masing-masing ya. Sebelum masuk ke dalam shock, kita akan lihat dulu ya di dalam informasi dari WHO ini ya dinyatakan bahwa perdarahan masih merupakan penyebab terbanyak kematian ibu ya, kemudian diikuti dengan hipertensi ya. Ini juga masih berlanjut sampai tahun sekarang ya. Penyebab kematian ibu masih pada perdarahan dan diikuti hipertensi baru penyebab-penyebab yang lain ya. Sehingga kita tahu kalau paling banyak perdarahan berarti paling banyak juga shock yang terjadi adalah shock hipovolemik ya. Begitu banyaknya kejadian shock hipovolemik sehingga kita harus mampu untuk mendeteksi tanda-tanda shock, kemudian mampu melakukan tata laksana yang cepat dan tepat ya. Nah, kemudian ya, ini ada beberapa penyebab shock gitu ya. Jadi ada yang perdarahan, berarti menyebabkan shock hipovolemik gitu ya. Sepsis, berarti shock sepsis. Ada gagal jantung, shock kardiogenik. Kemudian rasa nyeri atau shock neurogenik ya. Alergi, shock anafilaktik ya. Ini beberapa penyebab terjadinya shock ya. Nah, dalam dunia kebidanan atau dalam pelayanan kebidanan ya, shock yang paling terjadi tentu shock yang hipovolemik ya, kemudian sepsis, kemudian neurogenik ya. Kemudian ya, shock ini kenapa berbahaya ya? Karena shock ini merupakan kegagalan sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat ke organ vital ya. Jadi kegagalan sistem hematologi, sistem kardiovaskular untuk melakukan suplai oksigen, memberikan suplai oksigen yang cukup kepada seluruh organ vital ya. Sehingga kita tahu bahwa jika organ vital ini mengalami suatu kekurangan atau kondisi kekurangan suplai oksigen, maka organ vital ini tidak bisa memproduksi energi, tidak bisa terjadi proses metabolisme, tidak ada energi yang akhirnya akan bisa mematikan organ-organ itu sendiri sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Dan ini biasanya dia sistemik ya. Jika terjadi kerusakan pada satu organ vital, ini akan menyebabkan kerusakan organ vital yang lain ya. Yang awalnya satu organ vital, gagal satu organ vital, bisa menyebabkan kegagalan pada multi organ. Ada ya penyebab shock itu banyak banget ya. Tadi kalau diuraikan ya ini ada jenis-jenis diagnosanya gitu ya. Ya misalnya pada perdarahan pada awal kehamilan ini bisa karena abortus, perdarahannya banyak ya, ektopik, kemudian mula ya. Abortus dan ektopik ini selain shock hipovolemik ini juga bisa menyebabkan shock karena nyeri ya, nyeri berlebihan ya. Kalau untuk mula, ini berarti kehamilan dengan pertumbuhan trofoblast yang jauh berlebihan ya, sehingga tidak bisa bertahan dan akhirnya akan terjadi keguguran ya, terjadi kematian hasil konsepsi gitu ya, dan terjadi perdarahan yang banyak ya. Kemudian bisa juga perdarahan pada antepartum atau menjelang persalinan atau akhir kehamilan ya, atau pada saat persalinan juga bisa. Misalnya ada plasenta previa, implantasi plasenta itu terletak tidak di mendekati korpus atau fundus, tapi dia mendekati serviks atau bahkan menutup serviks ya, baik parsial maupun total ya. Solusio plasenta, pelepasan plasenta sebelum janinnya lahir, ruptur uteri, rubrikan uterus ya. Nah, ketiga kasus ini merupakan penyebab perdarahan yang cukup banyak ya, ya terutama pada solusio plasenta dan ruptur uteri. Pada kasus solusio plasenta dan ruptur uteri, ini ada rasa nyeri yang sangat ya, sehingga solusio plasenta dan ruptur uteri ini selain menyebabkan shock hipovolemik juga bisa menyebabkan terjadinya shock neurogenik, sama seperti tadi abortus dan kehamilan ektopik. Kemudian perdarahan terjadi setelah melahirkan seperti ruptur uteri juga bisa ya, jadi di kala 3 ya. Misalnya kita melakukan manajemen aktif kala 3 tidak berhasil, kemudian kita manual terjadi perlukaan pada uteris sehingga ruptur uteri bisa ya. Terus kegagalan kontraksi misalnya atonia uteri, bisa ada rubekan jalan lahir ataupun ada pasien yang tertinggal ya. Jadi bisa tonus, bisa tisu, bisa trauma ya, atau nanti terjadi juga gangguan pembekuan darah walaupun hanya 1%. Perdarahan karena trombin adalah 1% ya. Kemudian bisa terjadi shock juga pada kasus infeksi gitu ya. Misalnya pada abortus yang tidak aman gitu ya, abortus yang infeksius gitu ya, abortus septik ya. Kemudian ada amnionitis, infeksi pada amnion yang mungkin akhirnya bisa menjalar pada jaringan uterus ya.
kemudian metritis atau kita sebut endometritis, kemudian ada pielonefritis. Mohon maaf ketikanya kurang ya, infeksi pada ginjal ya. Metritis ini adalah infeksi pada rahim ya, atau pada uterus ya. Terkadang disebut metritis, kadang disebut endometritis ya, atau endomyometritis ya. Jadi beberapa istilah ya. Kalau pielonefritis adalah infeksi pada piala-piala ginjal ya, jadi ISK pada ginjal ya. Kemudian trauma. Trauma ini bisa trauma terbuka maupun tertutup ya. Ya, misalnya perlukaan pada uterus atau usus selama proses abortus ya, ada perforasi ya, ada kerusakan penembusan ya karena alat atau tindakan ya, kemudian ruptur uteri dan robekan jalan lahir ya. Ini adalah beberapa kondisi yang bisa mengarah kepada terjadinya shock ya. Jadi harus benar-benar diantisipasi ya agar tidak terjadi shock dan juga dideteksi ya tanda-tanda awal terjadinya shock. Ya. Kemudian mengenai patofisiologi terjadinya shock ya, ini pada fisiologi sistem kardiovaskular ya diperlukan perfusi jaringan ya. Perfusi ini berarti suplai masuknya suplai oksigen ya ke dalam jaringan, keluarnya CO2 dari jaringan ya. Nah, pada kondisi yang ideal ya darah yang kaya dengan oksigen atau nutrisi ini akan meraih organ ya yang digunakan untuk metabolisme ya. Ini dikirimkan melalui arteri ya. Kemudian juga dialirkan ke dalam kapiler ya. Kemudian peningkatan metabolik ini akan menuntut terjadinya peningkatan perfusi pada organ vital ya, yang meningkatkan cardiac output, meningkatkan suplai oksigen dan perfusi ya. Nah, artinya pada saat proses persalinan, pada proses kehamilan, pas pada hari-hari awal itu ada peningkatan metabolik ya, sehingga ini memerlukan jumlah oksigen yang lebih banyak ya. 70% total volume darah ini ada pada vena ya, yang bisa melakukan konstriksi ya, menyebabkan autotrombosi bak ya. Artinya kalau vena kita mengalami fase kontriksi karena sebab-sebab tertentu, ini akan menyebabkan terhambatnya aliran darah ke semua organ, sehingga juga menghambat ya, menyebabkan terhambatnya aliran oksigen atau suplai oksigen ke semua sel atau jaringan ya. Nah, ini kalau lihat di sini ya, shock apakah shock itu? Shock adalah inability to maintain this homeostasis ya. Shock itu berarti kegagalan untuk memaintain, untuk memelihara, untuk mempertahankan tadi sistem homeostasis yang tadi kita bahas di depan ya. Jadi seharusnya memang terjadi suplai oksigen yang cukup gitu ya. Nah, ternyata ini apa yang terjadi kalau ternyata kiriman oksigennya kurang gitu ya. Ya, pada jaringan ini akan terjadi respirasi pada selularnya ini mengalami hipoksia ya. Ya. Jadi kalau sekali lagi kita ingat bahwa oksigen ini adalah bahan utama pembentukan energi pada sel ya. Jadi kalau sel itu mengalami kekurangan oksigen, maka dia akan gagal membentuk energi, gagal melakukan metabolisme untuk menghasilkan energi ya, yang akhirnya menyebabkan kematian pada sel dan mitokondria ya. Nah, sel mitokondrial yang mati ini yang tidak bisa berfungsi dengan baik tentu akan menyebabkan gagalnya berfungsi organ. Ya, kita ingat ya, bisa kegagalan organ ini terjadi bersama-sama ya karena memang ada gangguan oksigen yang bareng gitu ya, terjadi bareng pada semua organ, atau diawali dengan kegagalan pada satu organ yang bisa nanti menyebabkan kegagalan pada multi organ ya. Karena kita tahu bahwa satu organ kita itu berfungsi gitu ya, berfungsi dengan juga dia mempengaruhi fungsi dari organ yang lain. Misalnya kita bicara hepar. Hepar itu kalau dia ada kegagalan hepar ya, kematian fungsi hepar. Hepar ini kan fungsinya salah untuk memproduksi sel darah ya. Maka pasien kita atau klien kita atau kita akan mengalami kekurangan sel darah ya dan berbagai macam efek di belakangnya. Kita bicara misalnya fungsi ginjal yang terganggu. Ginjal ini untuk ekresi cairan, ekresi sisa metabolisme ya. Pada saat ginjal ini mengalami kegagalan fungsi, maka sampah-sampah metabolisme kita tidak terbuang. Karbon dioksidanya tinggi, bilirubin dalam darah kita tinggi dan sebagainya akan tinggi. Sehingga mempengaruhi kondisi darah kita ya. Darah yang harusnya dalam pH yang tepat dia menjadi asam, menjadi asidosis metabolik ya. Jika terjadi asidosis metabolik, maka pH darah ini terlalu apa ya? Terlalu tinggi ya dia sehingga tidak bisa digunakan untuk metabolisme ya. Kalau nggak bisa digunakan untuk metabolisme maka menyebabkan ini tidak bisa diproduksi, tidak bisa digunakan untuk sel untuk bermetabolisme, maka tadi
menyambung juga terjadi kegagalan fungsi sel yang semakin parah gitu ya. Kegagalan organ juga akan semakin parah ya. Nah, ini tadi ya patofisiologisnya juga lebih detail seperti ini. Kita dengar ada asidosis metabolik ya, ada asidosis metabolik ya, sehingga ini menyebabkan vasokonstriksi ya, ada kegagalan pada prekapilar sphincter dan sebagainya ya. Intinya kita ingat saja bahwa kalau terjadi kurangnya suplai oksigen ke jaringan, selnya akan hipoksia ya, ada defisit energi, tidak bisa membentuk oksigen ya, sehingga nanti akhirnya tidak bisa terbentuk energi dan akhirnya nanti kegagalan pada organ ya. Kegagalannya ini bisa multi organ secara bersama-sama ataupun nanti dia bisa satu organ gagal ini mempengaruhi fungsi organ yang lainnya. Ya. Kemudian tanda dan gejala shock ya, yang pertama tentu saja nadinya cepat dan lemah. Ini merupakan kompensasi dari jantung untuk memenuhi suplai oksigen ke seluruh sel gitu ya. Sehingga jantung akan berdenyut lebih cepat, yang manifestasinya denyut nadinya akan terasa lebih cepat juga ya. Lemah namun lemah karena kita tahu bahwa isi dari pembuluh darahnya itu berkurang. Selama pada shock hipovolemik gitu ya. Shock hipovolemik berarti kekurangan volume darah pada isian pembuluh darahnya ya. Sehingga denyutnya akan terasa lemah ya. Tekanan darah yang rendah ya, sistol maupun diastol ini karena tentu saja kardiak outputnya turun ya. Terjadi perdarahan, maka suplai darah yang kembali ke jantung juga akan berkurang. Maka darah yang dipompa untuk dari jantung menuju sel juga akan berkurang ya. Kemudian tanda yang lain, misalnya kesadaran penderita yang menurun, ya ini tanda-tanda hemodinamika ya, keringat, terutama yang utama ekstremitas bawah kita raba dulu jangan lupa ya, gelisah karena dia kurang oksigen ya, otaknya ini tidak bisa berfungsi dengan baik ya, apatis ya, sudah mulai penuh kesadaran ya. Kemudian ada rasa mual muntah ya, kulit dingin, lembab pucat karena kurang suplai oksigennya, napas dangkal dan kadang tidak teratur, sangat tinggi sekali, bisa lebih dari 24 kali per menit ya. Kemudian pandangan mata hampa, tidak bercahaya, kemudian pupilnya juga mulai melebar ya. Nah, kemudian ya, kemudian kita ada 3 tahapan shock ya. Yang pertama pre-shock, kemudian ada shock, kemudian ada yang terakhir ya, ada disfungsi organ ya. Kalau yang pre-shock ini ya, ini masih ada kompensasi yang normal ya dari tubuh kita ya. Nanti yang di sini manifestasinya ada takikardi, denyut nadinya menjadi lebih cepat ya. Kemudian perubahan mode ya pada blood pressure-nya. Jadi intinya nadinya naik, kemudian blood pressure-nya mulai turun ya, ada penurunan sistol dan diastol ya. Kemudian ya, kalau yang shock ini ya, ini mulai organ dysfunction ya, jadi ada simptomatik takikardia, nadinya masih cepat ya, cepat, lebih lemah ya. Kemudian ada dyspnea, tidak bisa bernapas ya. Restlessness ini kalau kita bicara napasnya pendek-pendek ya, napas megap-megap gitu ya. Kemudian ada hipotensi, ada oliguri ya, oliguri karena tentu saja fungsi ginjal melemah, maka produksi urin juga akan berkurang ya. Kemudian cool clammy skin. Jadi kalau kita raba kakinya teraba dingin berkeringat ya. Ya, kemudian tahap akhir gitu ya. Jika shocknya tidak tertangani maka ada ini kegagalan multi organ ya, ya irreversible organ damage ya. Jadi kerusakan organ yang sudah sifatnya irreversible, tidak bisa dikembalikan. Sudah terlanjur hipoksia, sel-selnya banyak yang mati gitu ya. Ya, ini banyak sekali nanti tergantung dari organnya ya, dari misalnya kita bicara ginjal, bisa anuria, bisa acute renal failure dan sebagainya ya. Kemudian ada obtudensi dan koma, kemudian bisa terjadi kematian. Ini tahapan shock ya. Tahapan-tahapan shock ini harus kita waspadai gitu ya. Sebisa mungkin pada tahap pre-shock kita sudah antisipasi tindakan yang tepat gitu ya. Jadi ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan pada saat dia pre-shock atau menjelang pre-shock gitu ya, supaya tidak masuk ke tahapan yang berikutnya ya. Ya, karena kalau kita ingat di sini bahwa shock itu menyelamatkan shock bukan hanya menyelamatkan dari hidup ya, tapi menyelamatkan shock ini juga menyelamatkan dari komplikasi yang bisa terjadi ya. Nah, kita masuk pada shock hipovolemik atau shock hemorragik ya. Adalah suatu shock yang disebabkan oleh perdarahan yang banyak ya.
Ini bisa hamil muda, bisa antepartum, bisa saat bersalin maupun pasca salin. Tadi sudah kita ulas ya. Intinya kalau terjadi perdarahan, volume darah yang kembali ke jantung sedikit, maka yang disalurkan ke dalam sel atau organ akan berkurang, selnya mengalami hipoksia ya. Kemudian terjadi kerusakan jaringan pada organ, gagal organ atau gagal multi organ ya. Ini yang shock hipovolemik atau shock hemorrhagic ya. Kemudian kita ada shock neurogenik ya. Ini karena rasa sakit yang berlebihan gitu ya. Nah, ini seringkali komplikasi-komplikasi pada kebidanan atau penyakit kebidanan ini menyebabkan shock melalui beberapa mekanisme ya, seperti kita bicara KET misalnya ya. KET ini perdarahannya banyak ya, shock hipovolemik bisa ya atau shock hemorrhagic bisa. Tapi juga rasa nyerinya berlebihan, sangat nyeri ya. Maka dia bisa menyebabkan terjadinya shock neurogenik juga. Begitu juga dengan solusio plasenta, dengan ruptur uteri, itu juga bisa dua shock ya. Nah, ada juga yang shock ini kondisi yang menyebabkan shock neurogenik tapi tidak hipovolemik. Misalnya forceps ya, selain forceps ada kerusakan banyak jaringan, sakit gitu ya, jaringannya terjepit gitu ya. Kemudian ada versi ya, memutar janin gitu ya, pada saat dia posisinya tidak tepat, misalnya pada presentasi sungsang ya, pada presentasi lintang itu kalau dilakukan pemutaran nanti bisa terjadi rasa nyeri yang berlebihan karena ada tarikan otot dan saraf ya. Kemudian teknik meremas uterus ya, meremas uterus ya krede gitu ya. Jadi pasien belum lahir kemudian kita remas-remas uterusnya supaya pasien lepas, ini juga menimbulkan rasa sakit yang berlebih, maka bisa menyebabkan neurogenik ya. Krede tidak diperbolehkan ya. Nah, dan banyak hal lagi yang menyebabkan terjadinya rasa nyeri yang berlebihan ya. Kemudian ada shock kardiogenik ya. Ini permasalahan ada pada jantung ya. Bisa pada anatomi jantung yang tidak normal ya. Bisa terjadi juga pada kelemahan jantung gitu ya, yang menyebabkan gagal berfungsinya jantung ya. Ya, jantung ini sebenarnya dia cukup ya, oksigennya cukup, yang ada di tubuh cukup. Cuman kemampuan jantung untuk melakukan suplai gitu ya, memberikan suplai, mengirimkan suplai, mendistribusikan ini ada gangguan pada jantung ya. Ya, ini jadi jantungnya kalau kita lihat di gambar tidak bisa berkontraksi dengan baik ya. Jadi mungkin darahnya bisa masuk ke jantung, tapi pada saat sistol ini jantung tidak bisa memompa dengan baik ya. Kemudian ada shock toksik atau shock septik gitu ya. Ini gangguan menurut pembuluh disebabkan oleh lepasnya toksin gitu ya. Jadi toksin ini ada di dalam sirkulasi darah gitu ya. Toksin ini mempengaruhi pada otot ya, mempengaruhi otot pada pembuluh darah dan persarafan ya, melemahkan fungsi pembuluh darah. Jadi sebenarnya pada kasus ini juga tidak ada permasalahan pada jumlah darah gitu ya, tetapi dia permasalahan adalah kemampuan pembuluh darah untuk menyalurkan ya, karena dia lemah gitu ya. Ini sama seperti jantung ya tadi ya, shock kardiogenik ya. Masalahnya adalah pada organ yang berfungsi untuk mengalirkan oksigen itu ya. Ya, yang terakhir adalah shock ya. Terakhir adalah shock anafilaktik ya. Shock anafilaktik adalah shock yang sering terjadi akibat alergi atau hipersensitif terhadap obat-obatan ya. Nah, ini penyebab shocknya banyak ya. Misalnya ada emboli air ketuban gitu ya. Air ketuban masuk ke pembuluh darah, ya ada trombus gitu ya. Komplikasi anestesi ya, kemudian kombinasi pada abortus incompleto, misalnya ada perdarahan dan esotoksit. Jadi ada perdarahan dan juga ada masuknya bakteri ya, KET dan ruptur uteri. Ya, untuk tata laksana shock ya, prinsip utama adalah menjaga fungsi dari airway, breathing dan circulation ya. Namun kita ingat bahwa yang terpenting adalah sirkulasinya gitu ya. Jadi kita pastikan dulu ada denyut nadi. Kalau denyut nadinya tidak ada, maka kita lakukan kompresi, baru kita cek ke airway, kemudian pemberian breathing gitu ya. Walaupun sekarang pada teknik RCP ini bisa dilakukan berbarengan ya. Jadi teknik pemeriksaan sirkulasi ya dibarengkan dengan airway. Jadi meraba denyut nadi karotis dibarengkan dengan melakukan listen ya, look, listen and feel ya, untuk melihat apakah ada pernapasan atau tidak ya. Kemudian dari hasil pengukuran CAB ini kita akan menstabilkan kondisi pasien ya. Menstabilkan ini berarti dengan memperbaiki volume cairan sirkulasi darah ya, memberikan cairan yang adekuat gitu ya. Kemudian memberikan juga oksigenasi ya.
Setelah pasien stabil, baru kita masuk ke penyebab shock, kita tata laksana spesifik sesuai dengan penyebab shocknya. Nah, tata laksana shock ya, yang pertama adalah mintalah bantuan, maka ask for help, call for help ya. Ya, shock ini akan sulit sekali ditangani jika kita seorang diri, maka kita perlu bantuan gitu ya. Segera mobilisasi seluruh tenaga yang ada, siapkan paskes tindakan gawat darurat ya. Nah, kalau kita ada di rumah sakit tentu harus mampu RCP ya. Ada tim Code Blue yang nanti akan melakukan penanganan Code Blue ya, dari pemberian RCP, pemberian obat-obatan pemacu jantung dan sebagainya ya. Kemudian lakukan pemeriksaan cepat KU ibu dan pastikan bahwa RW-nya bebas ya. Pastikan TTV oke atau ada perubahan apa di TTV-nya ya. Kemudian baringkan ibu itu dalam posisi miring ya. Karena posisi miring ini akan mencegah terjadinya aspirasi. Ibu yang shock ini mudah terjadi mual muntah atau masuknya lendir yang masuk ke dalam saluran pernapasan menimbulkan aspirasi gitu ya. Nanti kalau ada aspirasi di pernapasan akan menyumbat paru-paru sehingga semakin bersulit proses pernapasan ibu ya. Kemudian, pastikan ibu tetap dalam kondisi hangat, namun jaga suhu ruangan agar tidak terlalu panas ya. Ya, kalau suhu ruangan terlalu panas, justru ini akan meningkatkan sirkulasi perifer ya, tapi justru mengurangi aliran darah ke organ kita ya. Jadi kita ingat pada suhu yang tinggi ini akan meningkatkan sirkulasi perifer pada daerah-daerah tepi tubuh kita ya. Namun justru pada organ vital akan berkurang sirkulasinya ya. Kemudian atur posisi kaki ya, kakinya itu ditinggikan gitu ya. Posisi kaki ditinggikan ya, ini bisa masuk pada Trendelenburg gitu ya. Kaki ditinggikan karena kita berharap bahwa kalau dengan ditinggikan tuh aliran darah balik dari kaki, betis, paha dan sebagainya akan lebih mudah kembali ke jantung sehingga meningkatkan jumlah volume darah yang kembali ke jantung. Jika volume darah yang kembali ke jantung tinggi, maka volume darah yang akan dipompa jantung ke seluruh tubuh juga akan banyak, akan diharapkan masih bisa mempertahankan kompensasinya. Ya, kemudian ya pasang infus intravena ya pakai jarum terbesar bisa nomor 6 ya. Atau kalau kita di Indonesia kita menggunakan nomor 16 atau 18 ya. Jarum infus yang paling besar 16 sampai 18 ya. Kemudian, pada saat kita menusukkan jarum infus itu, tidak langsung disambung dengan cairan infus, tapi kita akan mengambil sampel sedikit darah gitu ya, untuk memeriksa Goldar, uji kecocokan atau crossmatch ya, jika nanti diperlukan transfusi darah ya, pemeriksaan HB dan hematokrit ya. Jika memungkinkan pemeriksaan darah lengkap, banyak sekali di sini ada trombosit dan sebagainya, karena ini menunjukkan fungsi metabolisme di dalam sel kita ya. Kemudian berikan cairan infus bisa menggunakan NaCl atau RL ya, cairan kristaloid. Kristal ini berarti cairan yang molekulnya kecil ya, bisa menembus mukosa di seluruh tubuh kita, bisa masuk ke dalam intravaskular, intraseluler dan ekstraseluler. Jadi bisa menggantikan cairan dari seluruh lapisan di tubuh kita ya. Yang paling mudah ditemukan adalah NaCl dan ringer laktat ya. Ya, dengan kecepatan 1 liter dalam 15 sampai 20 menit. Berikan cairan 2 pelabot dalam waktu 15 sampai 20 menit ya. Namun kita perlu berhati-hati pada penggunaan NaCl pada pasien yang hipertensi, pada gangguan ginjal juga ya. Karena NaCl ini mengikat cairan ya, sehingga nanti kalau kita berikan NaCl pada pasien-pasien tersebut akan semakin mempersulit proses diuretik. Cairannya akan semakin sulit untuk diekspresikan ya. Nanti dikhawatirkan bisa terjadi udem pulmonal, bisa terjadi dekompensasi kordis ya. Kemudian kalau dulu masih ada penggunaan cairan plasma seperti dextran misalnya gitu ya. Namun pada riset-riset belum menunjukkan bukti bahwa dextran ini lebih baik daripada NaCl atau L gitu ya. Nah, dan kita tahu juga ternyata dextran itu dalam jumlah yang banyak itu justru dapat berbahaya ya, membahayakan kondisi ibu, memperburuk kondisi organ vital ibu ya. Ya. Nah, berikan paling sedikit 2 liter cairan ini pada 1 jam pertama ya. 2 liter ya tadi ya. 1 liter kan 15 sampai 20 menit, kemudian 1 liternya dihabiskan pada setengah jam berikutnya ya. Kemudian setelah kehilangan cairan dikoreksi, cairan infus dipertahankan dengan kecepatan 1 liter selama 6 sampai 8 jam ya. Infus dengan kecepatan yang tinggi, lebih tinggi, kemungkinan diperlukan untuk shock akibat perdarahan,
Nah, target kita untuk mengganti cairan pada shock perdarahan adalah 2 sampai 3 kali dari jumlah cairan yang diperkirakan hilang. Makanya kita harus mencoba menghitung gitu ya, berapa jumlah perdarahan yang terjadi pada ibu berdasarkan alas gitu ya, yang dipakai itu dan juga pada TTV ya, tensi diklarifikasi dengan perdarahan yang terjadi pada alas yang digunakan ibu ya. Kemudian pada kondisi yang sudah terjadi kolaps pembuluh darah ya, darahnya sangat tipis, sangat lemah ya, tidak bisa dilakukan pemasangan infus, maka kita melakukan venus ya, venus cut down ya, jadi pemotongan vena ya. Kemudian setelah venanya dipotong dimasukkan untuk cairan saluran untuk menyambungkan cairan infusnya ya. TTV dipantau setiap 15 menit dan juga darahnya harus tetap dipantau ya. Kenapa? Karena kita harus perkirakan jumlah cairan yang diberikan ya. Pantau juga HB supaya nanti bisa mengestimasikan apakah perlu diberikan transfusi darah, berapa transfusi darah ya. Itu yang harus kita perhatikan terus pada kasus ya. Ya. Kemudian apabila kondisi pasien membaik ya, hati-hati agar tidak berlebihan, pantau dengan pemasangan dower kateter ya, untuk melihat apakah produksi urinnya itu normal atau tidak. Produksi urin normal adalah 0,5 sampai 1 mili, 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam ya. Silakan nanti dihitung berat badan pasien, kemudian dipastikan per jamnya adalah 0,5 sampai 1 mili dari berat badannya tadi ya. Kemudian jika ada napas yang pendek-pendek ya, megap-megap, cuping hidung, ada tarikan tulang dada dan pipi yang bengkak gitu ya, udem, kemungkinan ada tanda kelebihan pemberian cairan. Diklarifikasi dengan produksi urin ya, diklarifikasi juga dengan PTV ya. Lakukan kateterisasi kandung kemih dan pantau cairan. Ini harus dokter kateter wajib ya. Kemudian berikan oksigen dengan kecepatan 6 sampai 8 liter per menit dengan sungkup atau kandung hidung ya. Nah, kalau dia sudah shock ya, sudah jatuh dalam kondisi shock, maka berikannya bisa 10 sampai 12 liter per menit. Nah, setelah shock teratasi, langkah selanjutnya adalah penentuan dan penanganan penyebab shock. Tentukan penyebab shock ya. Jadi penyebab shock bisa macam-macam tadi, apa penyebab perdarahannya, apa penyebab infeksinya ya, apa penyebab dari kegagalan jantung, penyebab dari rasa nyeri yang berlebihan, atau penyebab dari keracunannya, atau ada toksik tadi ya, ada toksik, neurogenik, kardiogenik, kemudian ada hipovolemik, kemudian satu lagi tadi dicari ya, dicari penyebab-penyebab dari terjadinya penyebab shock tadi ya, itu kita tangani ya. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai shock obstetrik ya, ada beberapa jenis shock tadi gitu ya, yang harus kita waspadai, tanda gejalanya, faktor resikonya, kemudian tata laksana juga tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.